Saya Aiman Wicaksono. Tadi baru saja kemudian kita dengarkan dari pihak Peggy Setiawan, ya, ayahnya yang kami datangkan ke sini eksklusif ya, dan juga pengacara dari Pak Rudi ya, Pak Dendi ini ya. Ini baru saja kemudian tadi sampaikan, baru menjenguk Peggy Setiawan hari ini baru pertama kali menjenguk ya? Baru pertama kali Pak. Sejak ditangkap? Penangkapan sampai sekarang baru ketemu. Baru tadi. Baru ketemu ya. Dan kemudian Peggy bercerita sesuatu yang juga eksklusif di Rakyat Bersuara tadi, bahwa didatangi di luar jam besuk, saya garis bawahi ya, betul. oleh dua orang yang mengaku pengacara yang meminta tanda tangan kertas. Betul. Tidak tahu isinya apa dan lain sebagainya. Betul, Pak. Kecurigaannya itu bukan pengacara, tapi mungkin apa berita acara dan lain sebagainya yang untuk dipaksakan ditandatangani. Betul. Dan itu akan merugikan Peggy. Itu kecurigaan, betul ya? Belum tentu itu sebuah fakta. Betul ya Pak? Saya tanya ke Bung Rasman. Makasih. Di luar jam besuk seperti itu mungkinkah terjadi? Apa yang terjadi sesungguhnya misalnya? Saya mohon maaf, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa semua kerangka berpikir yang saya tuangkan ini adalah dalam rangka presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Ini catat ya. Dan ini adalah upaya saya dan tim untuk mencari titik terang dari peristiwa hukum agar ada kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kalau saya barusan saja tadi mendengar penjelasan dari Pak Rudi yang namanya di data saya berubah-ubah Pak, nanti saya jelasin. Pertama, di awal ketika ditanya oleh Pak Aiman, Bapak mengatakan saya khawatir anak saya tadi didatangi, kan begitu Pak ya? Bapak nggak cerita sudah tanda tangan. Kemudian setelah ditanya oleh pengacaranya, Bapak dikorek-korek baru cerita sudah tanda tangan. Nah ini masalahnya apa sih? Beratnya apa di situ? Tanda tangan dengan tidak tanda tangan, Peggy itu orang yang cukup mumpuni, dia pasti tahu itu bahaya atau tidak. Dan kalau itu berbahaya buat dia, dia pasti nggak mau tanda tangan. Itu satu. Yang kedua, kalau masalah ada yang mengaku pengacara, datang malam-malam, apalagi bukan suruhan dari oknum pengacara yang sekarang ada, katakan dia lagi di Cirebon, nggak mungkin. Karena tidak ada jam besuk jam segitu. Kalaupun ada yang datang ke situ diam-diam, pasti lewat izin yang jaga. Ini berlapis gitu. Apalagi kasus seperti Peggy sekarang ini. Jadi menurut saya, mohon maaf, keterangan Bapak tidak logik. Maksudnya mengarang gitu? Iya. Rasman? Saya mencurigai ini tidak logik. Nambah masalah baru ini. Kenapa? Karena Bapak mengatakan tadi bahwa Peggy kalau sudah datang, dia tanda tangan, berarti dia ditekan. Dan kalau dia ditekan, dia pasti ngomong sama Bapak, Pak saya sudah tanda tangan, saya diancam, saya mau dibunuh, saya mau ini. Sekarang pertanyaannya siapa orangnya? Kalau dibilang tegap berapa orang? 2 orang. Tadi tegap 2 kah? 1 kah? Ini nggak boleh Pak. Hukum itu harus terang. Law is justice declare. Harus jelas fakta-faktanya. Mohon maaf Pak. Saya tidak mau, mohon maaf Pak. Ini sekarang sudah hampir minggu ketiga Pak. Pra-peradilan putra Bapak mohon maaf. Sampai sekarang tidak jalan-jalan Pak. Ini pengacaranya ganti-ganti terus Pak. Maksudnya udah 70 orang. Ada pengacara beling-beling lagi malah ngomong tadi, itu pengacara junior. Saya suruh junior saja. Barusan tadi saya lihat postingan dia bilang ngajak pengacara 02. Pak Yusril lah, Pak Otto lah. Ini orang apaan? Saya juga pingin siapa yang menggoreng ini? Pengacara Peggy kah? Pengacara Vina kah? Pengacara Eki? Yang jelas di sini ada Saudara Yosi pengacara Peggy, maaf pengacara Vina dan pengacara Eki yang ada 2016 yang lalu. Maksud saya Pak, bantu kita Pak. Jangan dikasih beban-beban baru Pak. Kalau boleh saya mau tanya kepada Bapak, benarkah Bapak menggunakan 2 identitas Pak? Maksudnya gimana Bung Rasman? Saya mendapat informasi Pak Rudi ini menggunakan 2 nama. Nama Bapak nama Bapak satu Rudi Irawan, itu kalau di Cirebon. Kalau di Bandung menggunakan nama Asap Rudi. Benarkah itu Pak? Rudi. Betul Pak. Itu masalah, Kenapa Bapak menggunakan 2 nama itu Pak? itu masalah perkawinan Pak. Kenapa dengan perkawinan Bapak? Perkawinan itu istri yang tua tidak tahu Pak. Saya kawin di sini lagi Pak. Gitu. Oh jadi dengan Bapak menikah terus Bapak memalsukan identitas Bapak? Tidak Pak. Tidak sama saya. Itu tidak. memalsukan Pak. Maksudnya Bapak di Bandung namanya berbeda karena Beda. dengan istri kedua begitu? Iya Pak. Oke. Masalah perkawinan Pak. Jadi Bapak menikah di Bandung tanpa izin istri pertama terus Bapak merubah nama Bapak? Betul Pak. Bapak merubah identitas juga?
Itu saya Merubah kakak juga. Sebentar, ini nikah siri maksudnya? nikah betul Pak. Nikah ini Oke. nikah benar Pak. Berarti KUA. Bapak punya 2 kakak? Nikah KUA Pak. Iya, Bapak punya 2 kartu keluarga? Betul. Betul. Punya 2 KTP? Satu Pak. KTP-nya yang mana, Pak? Ya. Sebentar, Pak. Pak, berarti Bapak mengakui bahwa Bapak telah memalsukan identitas, betul? Oke. Sebentar, Pak. Saya mau tanya Bapak, bukan tanya pengacara Bapak. Nah, mungkin dibantu. Yang Mungkin melakukan Bapak. Itu bentar, Dibantu, bentar. Ustaz. Maaf, Baik, baik. maaf, Pak Saya Dendi. bantu, Bang. Sebentar, Pak Dendi. Saya bantu dulu. Pak, Bapak pelaku langsung, Pak. Kecuali Bapak tidak ada di sini. Bapak, benar Bapak melakukan pemalsuan identitas? Tidak Pak. Bapak udah ditanya penyidik kan, Pak? saya akan Pak, baik, bantu. Saudara Pak. Aiman, Saya saya bantu. melalui forum yang terhormat ini supaya kita nggak berbelit-belit. Kasihan 2 nyawa manusia sekarang, Pak. Tapi apa kaitannya dua Ada nama dong, itu? ada. sebentar. Kenapa? Kenapa? Pertama saya minta Polda Jabar sekarang untuk begini. memeriksa. Bentar, Sebentar, saya jelasin apa dulu. kaitan 2 nama Ada, dengan kasus pembunuhan? Ada. Silakan, Apa silakan. hubungannya Ada hubungan antara yang- 2 nama dengan Saya masalah jelaskan, kasus saya jelaskan pembunuhan? Pak Dendi. Oke. Berdasarkan kerangka berpikir saya dan apa yang disampaikan oleh Pak orang tuanya Peggy ini, di sini saja dia sudah jelas membuat 2 pernyataan yang berbeda. Bahkan dalam keterangan yang kita tahu Peggy itu bareng dengan beliau ini. Baik. Dibuat namanya Robi, benar kan Pak? Sebentar dulu Pak, saya tanya dulu Robi Oke. kan Pak? Kalau nama Robi itu nama Iya samaran, saya Pak, tahu bukan nama kan anak Bapak itu, yang Pak. nomor 2. Iya betul. Benar kan? Pengakuan dari Lucy itu sengaja dibuat Pak, karena Bapak takut sama istri Bapak. Saya nggak kejar itu Pak. Mohon maaf Pak. Baik Pak Rudi, baik Peggy, baik yang lain. Saya mencurigai bahwa Bapak dan anak Bapak berbohong dalam kasus ini. Saya makin yakin dugaan kuat saya Peggy adalah pelakunya. Itu dalam pikiran saya. Itu Curiga Pak. boleh. Karena dari kita Oke. dialog saja sudah ketemu. Jangan menjas, Bang. Bukan menjas. Jangan menjas. Saya tidak menjas. Menyatakan sebagai pelaku sudah ada bukti, jangan menjas. Tunggu dulu, kan saya bilang presumption of innocent. Tapi dari sini aja udah jelas. Nggak Pak. boleh menjas. Jadi saya minta Oke, undang-undang akan saya jelaskan. kependudukan. Akan saya jelaskan. Iya, Bapak mau ngomong apa ke saya? Masalah 2 identitas. Iya, Menurut keterangan daripada klien kami, iya, tahun 2007 iya, itu pindah ke Bandung. iya. Pindah ke Bandung bekerja di Hotel Aston. Iya. Hotel Aston saat itu tahun 2007. Iya, pertanyaan Bentar. saya kenapa Oke, nih? ini Kenapa identitas jadi 2? Awal mulanya di sini, Bang. Ah. Awal mulanya nih. 2007 bekerja di Hotel Aston, Iya, ada tukang nasi di situ, namanya Tuti. iya. Namanya Tuti. Selama setahun, kurang lebih setahun bekerja di Aston, mungkin ada ketertarikan. Tuti saat itu statusnya Ya, janda. jatuh hati lah. Sampai akhirnya pacaran dan nikah kan kesana ujungnya Pak. Akhirnya pacaran dan menikah dibawa Ya. ke Banjaran. Terus palsukan identitas gitu. Memasukkan Untuk nikah. identitas itu Ah. tahun 2008. Iyalah. Bentar Bang, sebentar. Gantian Bang. 2008 mengganti identitas atas nama A. Saprudin dengan tujuan untuk menikahi Tuti. Status bujangan. Tidak ada hubungan dengan pembunuhan. Iya. Bukan tidak ada pembunuhan dan pembunuhan. Oke. Saya melihat kerangka berpikirnya tadi, kalau kita lihat seperti ini berbelit-belit, tambah lagi Peggy keterangannya juga, kita lihat dari keterangan yang lain berubah-ubah, maka muncul kecurigaan kita gitu loh bos. Apa Ada korelasinya? logika law, mandatory law. Kalau Oke. kita orang hukum ya. Kita, Jadi saya melihat kita bahwa pisahkan Bang antara masalah pernikahan nggak dengan bisa masalah dipisahkan karena Bukan. beliau itu bersama dia. Iya. Peggy itu bersama dengan Pak Rudi Pak. Oke. Peggy Setiawan, bukan Peggy Perong, anaknya Pak Rudi. Tahun 2008 menikah. Kebetulan setelah pernikahan dengan istri kedua, dia kerjanya buruh. Iya, saya udah ngerti, Oke. Pak. Bapak kan gini, maaf ya. Pak, maksud saya tidak ada hubungan antara kita jatuh cinta mau kawin lagi. Saya ini poligami, Pak. Ya. Istri saya lebih dari 1, tapi identitas saya 1, Pak. Nggak berubah nama Rasman, Pak. Tetap Rasman Arif Nasution. Oke. Itu baru gentle, Pak. Nah, karena seperti ini muncul kecurigaan bahwa orang tuanya begini, anaknya begini, itu satu poin. Poin yang kedua, Pak,
Saya setahun yang lalu lupa saya Pak. Hari apa, tanggal berapa, saya masuk kamar mandi, saya terima tamu, lupa saya Pak. Bapak 8 tahun yang lalu hafal betul Pak. Tanggal sekian, jam sekian. Hebat banget memori Bapak Pak. Saya mau tanya, selip gaji Bapak, selip gajinya siapa ada sama Bapak kan? Selip gajinya si Peggy? Ada Pak. Ada Pak. Itu bulan berapa Pak? Tahun 2007, 16. 16 Pak. Bulan berapa Pak? Bulan berapa Pak? Bulan Juli Bulan sebelumnya? sebelum Juni, kejadian. Juli lengkap semua, Agustus sampai hari ya. ini? Sampai Agustus ya. Sampai hari ini? Bentar, saya benar. Sampai tambahkan. hari ini? Artinya apa Bang? Saya tambahkan dulu sebentar. Dulu. Biar nggak Saya buyar. mau menguji logika berpikir beliau. Oke. Hebat Nggak, banget, Pak. Kenapa tahun 2016 Bapak simpan selip gajinya? Kenapa tahun 2000 sampai hari ini nggak disimpan selip gajinya? Slip Come gaji, on. slip gaji yang Selip mana gaji dulu? dari si Peggy. Gini, Kan disimpan. Sebentar, saya itu tanya slip dia. gaji. Gimana sih? Slip Mohon gaji. Maaf ya, mohon maaf. Saya tanya Sebentar, dia Bang. dulu ini, Bung. Iya, sebentar Bang. Sebentar Bang. Saya mau tanya, Silakan. Bapak menyimpan slip gaji Peggy kan, Pak? Kan Bapak bilang ini slip gajinya. Sa- Itu 2016 kan, Pak? Bukan selip gaji, itu kasbon Pak. Iya, kasbon gaji. 2000 berapa, Pak? 2016. 2016. Daftar utang Sampai maksudnya. sekarang Bapak simpan nggak kasbon yang lain? Enggak Pak, itu tersimpan karena Jadi kenapa SOP-nya, 2016 Pak. saja yang tersimpan? 2017, 2018, 2019? Itu buat memori saya Pak. Ada, Sebentar. ada semua. Itu Ada 2018 semua. 19. Silakan jelaskan. Bang. Gini Bang, Tunggu. pekerjaan itu dikerjakan kurang lebih 5 bulan, bukan bertahun-tahun. Pembangunan rumah tinggal milik Pak Agus itu di bulan Juli sampai sekitar bulan November selesai. Bukan selesai. Saya kan bertanya dengan beliau. Ya. Makanya saya ingin tadi, sekarang nggak usah saya bawa. Saya dapat data kok, mohon maaf ini Pak ya. Ya. Saya punya data. Makanya saya tanya Bapak, 5 bulan itu lengkap kan Pak? Dia punya bond Bapak pegang. Selama 5 bulan itu, Ada Pak. semuanya. Iya Pak, tapi saya kebuang Pak, itu bon semua kebuang Pak. Lah, kenapa 2016 yang tersimpan? Itu yang sisa Pak, sisa Hebat buku banget Pak. Agustus Sisa Pak. buku, Pak, Bapak jangan bohong dong Pak. Pak, kalau seseorang secara sengaja memberi keterangan palsu, Bapak pidana loh Pak. Enggak, maksudnya apa kecurigaan Bung Rasman? Kecurigaan saya. 2016 kok bulan- kasbonnya ada, pas waktu kejadian Gini. ada, tapi Ya. kemudian setelah itu hilang Kenapa gitu kok kan? bulan Agustus ada kasbonnya? Gini, Terus sebulan Agustus, Juli, pekerja, Mana Apa kecurigaannya? iya. Kecurigaan saya disetting. Disetting bahwa sekarang diciptakan. Dugaan saya sekarang baru dibuat kasbon-kasbon itu. Hebat amat Bapak ini menyimpan kasbon si Peggy aja namanya disuramkan kepada istri Apa mudanya. untungnya ketika kemudian ada kasbon itu menunjukkan bahwa tidak Saya berada di Cirebon? menduga, maaf ya, Tidak berada di saya Cirebon, betul. menduga disinilah rangkaian peristiwa mulai pelarian dan keterlibatan dugaan keras terhadap Peggy ini sudah dipersiapkan dan dirancang. Itu yang ada logik saya. Jadi logika berpikir Oke. saya dalam rangka presumption of innocence ya, Sebentar, praduga ya. pelan-pelan. Berarti, Oke. sebentar, saya tanya nanti, saya akan kasih kesempatan ke Pak Dendi. Jadi, kasbon itu, daftar utang di Bandung ya Pak, Bandung betul Pak. itu menunjukkan bahwa salah satu bukti bahwa Peggy pada saat kejadian bukan di Cirebon, tapi di Bandung. Itu kecurigaannya. Saya tidak meyakini itu. Kenapa? Karena dari cerita yang berkembang, berangkat tadi jam berapa kan gitu ya. Iya. Lalu kemudian ada temannya yang tidak tahu dia di mana. Pak, saya kasih gambaran. Kalau lah misalnya dia tidur tadi dari sini geser ke sana gitu kan malam itu. Nah, ada teman saya Pak, dia pergi berkelahi, dia keluar jam 3, dia balik jam 5. Saya nggak tahu, ternyata dia pergi Pak. Itu. Tapi yang paling pasti adalah, kenapa saya makin curiga? Karena Pak Rudi ini begitu rapinya menyimpan dokumen seorang Peggy. Hanya Tapi di bulan 2016. Agustus Oke. dan di tahun 2016. Kenapa tidak dari awal-awal? Oke, Kenapa? Karena minggu Ini menarik, lalu ini anak menarik. Bapak Lucy, sebentar Pak. Pak Lucy anak Bapak kan Pak? Betul. Lucy keterangannya lain Pak, karena Bapak takut sama istri. Makanya dirubah nama Peggy menjadi Robi. Ini Bapak, ini kalau bicara Pak, hati-hati Pak. Nah, Iya. bukan Oke. merubah Enggak, nama. ini menarik. Soal utang Ini dulu, minggu daftar lalu. utang. Daftar utang dulu, ini menarik. Satu-satu ya. Daftar utang hanya 2016. Tadi yang soal itu Anda juga jawab ya. Yang 2 orang tadi perlu jawab. Jangan-jangan tadi Bang Rasman bilang ini jangan-jangan karangan saja. Ya. Kemudian yang kedua, nanti saya berikan kesempatan. Yang kedua kasbon. Logikanya kenapa kemudian hanya di tahun 2016 yang menunjukkan bahwa Peggy ada di Bandung, bukan di Cirebon. Kenapa kemudian kasbon daftar utang di tahun-tahun berikutnya tidak ada? Silakan 2 pertanyaan itu. Baik.
Saya akan jawab dulu masalah. Sebentar, karena saya harus break, saya akan beri kesempatan setelah break, saya akan kembali saat lagi di Rakyat Bersuara. Terima kasih.